Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fauzan dengan marken PM 20170511036 dari kelas ilmu komputer 2020. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas 9 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Mungkin langsung aja ke pembahasannya. Ini pembahasannya tentang kuis, lalu konteks free languages, lalu dari regular languages, derivation tree, dan yang terakhir ada ambiguous grammar. Nah, ini ada kuis yang pertama. Soalnya, untuk tata bahasa bebas konteks berikut, berikanlah penurunan untuk memperoleh untai B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, dengan simbol awal adalah S. Untuk langkah awal, yang pertama di sini S-nya kita ubah ke A kapital B kecil. Karena dari soal bisa kita lihat S menghasilkan B kapital A kecil atau A kapital B kecil. Jadi untuk langkah awal adalah S-nya kita ubah ke A kapital B kecil. Langkah selanjutnya adalah A kapital kita ubah ke A kapital A kecil B kecil. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya adalah A kapitalnya kita ubah ke S kapital A kecil. Jadi seperti ini. Selanjutnya lagi S kapital kita ubah ke B kapital A kecil, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya B kapital kita ubah ke B kapital B kecil A kecil, jadi seperti ini. Dan langkah terakhir adalah B kapitalnya kita ubah ke B kecil. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Untuk membuktikan, jadi selanjutnya kita bandingkan dari hasil akhir ke string dari soal. Jika sama berarti proses penurunannya berhasil atau telah selesai. Jadi kita bandingkan dari hasil B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, kita bandingkan dengan soal, yaitu B kecil, B kecil, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. Nah, jadi karena hasil akhirnya sama dengan soal, berarti penurunannya telah selesai atau berhasil. Lanjut. Yang kedua, ini ada soalnya, buktikan bahwa tata bahasa bebas konteks berikut ambigu. Turunkan CFG dan dapatkan string A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, A kecil. Dari soal sendiri adalah buktikan bahwa CFG berikut itu ambigu. Nah, dari definisi CFG yang ambigu sendiri itu adalah ketika suatu CFG untuk menghasilkan string ini, suatu CFG yang ambigu adalah CFG yang memiliki derivation tree lebih dari satu. Nah, untuk menghasilkan string dari soal yang ini, soal yang ini nih, untuk mendapatkan string A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, A kecil, itu derivation tree-nya ada dua. Ini ada dua, yaitu dimana perbedaannya itu ada pada langkah yang ini. Langkah yang ini itu B kapital diubah menjadi B, sedangkan untuk derivation tree yang kedua ini B kapital itu diubah ke B kecil dan S kapital. Nah, dari dua derivation tree ini itu menghasilkan string yang sama, yaitu soal yang ini A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil, A kecil. Dan ini hasil akhir dari derivation tree yang pertama juga sama, dan untuk derivation tree yang kedua juga sama aja hasil akhirnya. Nah, karena untuk menghasilkan hasil akhir string yang ini itu derivation tree-nya ada dua, berarti CFG ini itu merupakan CFG yang ambigu, dimana CFG ambigu itu balik lagi ke yang tadi, CFG yang memiliki derivation tree lebih dari dua. Dan ini kan derivation tree-nya CFG yang ambigu adalah CFG yang memiliki derivation tree lebih dari satu. Nah, dan CFG yang ini itu derivation tree-nya itu lebih dari satu, maka bisa disimpulkan bahwa CFG ini itu adalah ambigu. Lanjut, ada konteks free language. Konteks free language atau CFL adalah bahasa yang dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks atau tata bahasa tipe 2 menurut klasifikasi Chomsky dan diterima oleh Postdoor Automata. Konteks free language memiliki banyak aplikasi dalam bahasa pemrograman, khususnya sebagian besar ekspresi aritmatika dihasilkan oleh tata bahasa bebas konteks atau CFG. Lalu selanjutnya ada regular languages.
Bahasa reguler atau regular languages adalah bahasa formal yang dapat didefinisikan dengan ekspresi reguler dalam arti sempit dalam ilmu komputer teoretis. Bahasa reguler dan finite automata dapat memodelkan masalah komputasi yang memerlukan memori yang sangat kecil. Selanjutnya ada derivation tree. Pohon parse atau pohon parsing atau pohon derivasi atau pohon sintaksis beton adalah pohon berakar yang terurut yang mewakili struktur sintaksis string menurut beberapa tata bahasa bebas konteks. Selanjutnya ada ambiguous grammar. Dalam ilmu komputer, tata bahasa ambigu adalah tata bahasa bebas konteks yang ada string yang dapat memiliki lebih dari satu derivasi paling kiri atau parse tree, sedangkan tata bahasa yang tidak ambigu adalah tata bahasa yang bebas konteks yang setiap string yang valid memiliki paling kiri unik derivasi atau pohon parse. Lalu ada klasifikasi tata bahasa bebas konteksnya atau CFG. Tata bahasa CFG ini punya dua klasifikasi. Yang pertama ada jumlah menurut jumlah derivation tree-nya, dan dimana menurut jumlah derivation tree itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada ambiguous grammar dan selanjutnya ada unambiguous grammar. Lalu klasifikasi yang kedua adalah dari jumlah string-nya. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.